Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-asran rahimakumullah yang selalu dirahmati oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saat ini semoga kita selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin kita, segala situasi kondisi apapun kita pada saat ini selalu penuh dengan rahmat, maghfirah dan juga inayahnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para jamaah al-asran rahimakumullah, kita lanjutkan kembali ngadares bareng sama Teteh di dalam pengkajian kitab Minhajus Saniyah ya. Alhamdulillah sekarang sudah semakin jauh nih halaman yang kita kaji. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa fi wasiyati Sayyidi Ali bin Wafa rahimahullahu ta'ala. Di sini ada wasiat ya dari Sayyid Ali bin Wafa rahimahullah. Beliau mengatakan seperti ini, apa wasiatnya? Iyyakum ya. Jadi kita tuh harus berhati-hati gitu ya. Iyyakum ayyuhal muriduna, harus berhati-hatilah wahai orang yang sedang merintis jalan kepada Allah. Harus berhati-hati dari apa? Antaqa'u fi haqqi ahadin min aqrani syaikhikum. Kata ini Sayyid Ali bin Wafa, kita harus berhati-hati jangan sampai kita itu terjun atau misalkan terjatuh di dalam hak seseorang dari teman-teman guru kalian. Maksudnya apa ini? Kita harus berhati-hati dari apa ini? Dari hak siapa ini? Jadi yang dimaksudkan di sini di antara penyakit hati itu adalah ketika ada suudzon. Suudzon itu kita sudah tahu ya, ketika ada buruk sangka hati kita itu terhadap orang lain. Apalagi diwanti-wantikan jangan sampai berburuk sangka terhadap sosok kiai, apalagi sosok ulama, atau misalkan kita sudah mengetahui jelas para waliullah, para aulia Allah, itu harus lebih berhati-hati, jangan sampai kita berburuk sangka. Atau misalkan kita itu jangan sampai mempunyai tabiat yang suka membandingkan guru kita misalkan dengan guru-guru yang lainnya gitu ya. Misalkan kita punya guru gitu ya, punya guru, teman kita punya guru yang berbeda. Kemudian kita bertanya nih sama teman kita, kok guru kamu seperti itu ya, misalkan kalau guru aku seperti ini gitu, sehingga membanding-bandingkan serasa seolah kalau guru kita itu lebih hebat daripada gurunya teman kita gitu ya. Kalau guruku aduh begitu sangat luar biasanya ya, saking hebatnya. Kalau guru aku itu jamaahnya aja itu sampai ribuan misalkan gitu ya, sedangkan guru kamu itu jamaahnya cuma 2-3 orang misalkan. Nah seperti kita berkata seperti itu, membanding-bandingkan terhadap orang lain, itu merupakan akhlak atau perilaku yang bisa dikatakan tidak terlalu baik gitu ya, seperti itu. Apalagi kalau misalkan membanding-bandingkannya itu keluar dari hati yang bisa dikatakan nafsu atau dari hati yang cukup buruk seperti itu. Nah, jangankan seperti itu kan, seperti kita terhadap anak kita sendiri, kita itu kalau bisa itu ucapan kita sebagai seorang ibu dijaga, jangan sampai ucapan itu terasa berkesan oleh anak kita kan, seperti membanding-bandingkan kan. Misalkan tuh coba contoh kakakmu gitu ya, kok lihat tuh adikmu seperti itu, kok kamu gak bisa seperti adikmu gitu ya, kok kamu tuh gak bisa seperti kakakmu tuh begini baik. Nah itu sangat berpengaruh sekali terhadap mental nanti anak-anak kita, dan itu merupakan salah satu contoh yang tidak baik. Apalagi ketika kita membandingkannya itu tadi yang disampaikan keluar dari hati yang buruk ya. Dan juga terkadang Teteh tuh suka menemui
ada seorang murid yang terlalu mujajafah terhadap gurunya. Ini juga tidak terlalu baik. Mujajafah itu jadi apa ya? Misalkan kita itu mendewakan seseorang. Misalkan kita itu mendewakan guru kita, seperti itu ya, itu adalah karakter yang tidak baik. Kenapa kita tidak boleh mujajafah atau mendewakan seseorang? Karena misalkan kita mendewakan terhadap guru kita ya. Karena kalau kita sampai mujajafah, nanti kita itu tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah sesuai dengan syariat. Karena terlalu mujajafah gitu. Jadi ketika guru kita melakukan suatu kesalahan yang bertentangan dengan syariat, wajar ya wajar, wong namanya juga manusia. Nah, dikarenakan kita terlalu mujajafah sehingga kesalahan yang dilakukan oleh guru kita ya kita anggap benar saja. Seperti itu. Dan terkadang teteh juga banyak yang menemui perilaku yang seperti ini. Jadi harus berwaspada, berhati-hati ya. Jadi kita menilai seseorang itu cukup fahkum bidhawahir saja, apakah ini sesuai dengan syariat atau tidak sesuai dengan syariat. Jadi tidak perlu berlebihan. Takutnya nanti kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, seperti itu. Ya. Atau misalkan ini teteh ngobrol secara ngobrol di dalam keseharian yang teteh bayangkan saja. Atau terkadang juga suka ada yang berburuk sangka terhadap guru kita sendiri. Misalkan dulu kita tuh ngaji gitu ya, waktu kita kecil kita tuh ngaji nih sama guru kita naik tingkat dewasa, kemudian karena udah semakin dewasa kita tuh punya pemikiran sendiri gitu, kita punya argumen sendiri, sehingga kita berpikir kalau dulu guru kita mengajar kita ini selama ini tuh salah gitu ya. Nah, sepertinya guru kita selama ini ngajar kita itu salah gitu. Tetapi ketika kita melontarkan atau mempunyai pemikiran seperti itu, tetapi keluarnya dari dasar hati yang buruk, dari dasar ya kesalahan hati kita aja, yang buruk aja hati kita, sehingga kita keluarnya pun pemikiran itu tidak berbijaksana. Bukan berarti di sini kita itu tidak boleh punya argumen. Monggo silahkan kita punya argumen, kita punya pemikiran sendiri. Yang cuman yang digaris dibawahi oleh ulama itu jangan sampai keluar pemikiran atau argumen kita itu adalah keluar dari nafsu, keluar dari buruknya hati, sehingga merasa kalau kita itu merasa lebih benar, sehingga keluar sifat keujuban, kesombongan, sehingga menganggap guru kita yang salah, seperti itu. Jadi intinya kalau misalkan kita memandang seseorang, kita cukup menghukumi yang fahkum bidhawahir saja, yang tampak terlihat oleh kita saja, apakah ini sesuai dengan syariat atau tidak sesuai dengan syariat. Jadi jangan sampai kita berani-berani menghukumi akan sesuatu yang tidak nampak gitu oleh kita. Dan sebetulnya lebih baik kalau misalkan hal itu masih penuh tanda tanya yang ada di dalam hati kita gitu ya. Ya biar tidak terjadi suatu kesalahpahaman nantinya sampai suudzon terhadap seseorang itu, ya lebih baik ya kita bertabayun aja gitu. Jadi misalkan nih misalkan gimana ya contohnya, misalkan ini seorang ustadz misalkan. Ini seorang ustadz kan selalu ngajarkan gitu ya, kalau misalkan sesudah sholat itu jangan langsung salam-salam berlekas berdiri, tapi harusnya kita berwiridan dulu, misalkan apalagi kalau kita melakukan sholat sunnah itu lebih baik gitu ya, yang diajarkan oleh ustadz tersebut. Nah, tetapi ketika pada suatu ketika kita berjamaah gitu ya dengan ustadz tersebut, loh kok ini ustadz setelah beres sholat fardu kok nggak berwiridan dulu, apalagi melakukan sholat sunnah, salam-salam langsung lekas berdiri dan keluar dari masjid gitu ya. Nah, kita jangan langsung berburuk sangka terhadap ustadz tersebut gitu. Nah, kalau kita belum mempunyai jawaban, kalau penasaran ya silakan kita bertabayun aja gitu. Ustadz, kenapa kan yang diajarkan seperti ini? Ustadz kan bilang seperti itu. Nah, mungkin justru ilmu kita aja yang belum sampai ke sana. Nah, sehingga diluruskan sama ustadz. Nah, justru kalau kita berwiridan, kita melakukan sholat sunnah itu lebih baik dilakukannya di rumah, itu lebih aula, lebih utama daripada melakukannya di masjid, seperti itu.
Kenapa dulu saya mengatakan seperti itu? Jika hal itu dibutuhkan untuk suatu pendidikan, maka lebih baik dilakukanlah di masjid misalkan. Oh, nah gitu kan. Karena kita sudah berburuk sangka yang awal, ternyata ilmu kita yang nggak sampai-sampai ke sana. Makanya kalau misalkan ada penasaran dalam hati, ya cukup kita bertabayun saja terhadap orang tersebut agar nanti kita tidak salah sangka terhadap seseorang itu, ya. Jadi sebetulnya ulama itu mengajarkan kepada kita di dalam hidup ini ya simple aja lah gitu. Jangan dibawa sulit, jangan dibawa susah gitu. Seperti bagaimana menelaah hati kita memandang terhadap orang lain gitu. Jadi ulama itu di dalam pepatahnya itu banyak mengajarkan kepada kita itu menjadi sosok seorang yang lebih berbijaksana ketika melihat orang lain. Karena terkadang seperti ini ya. Misalkan nih Teteh kasih contoh. Ada satu ulama, ini ulama tasawuf ya, Imam Sadili mengatakan, kata Imam Sadili, kalau makan itu harus yang enak-enak gitu ya. Imam Sadili berkata seperti itu, kalau makan itu harus yang enak-enak. Kenapa? Wahai Imam Sadili, agar kita itu lebih bisa bersyukur kepada Allah. Nah, tetapi ada satu ulama lagi lain yang mengatakan, kalau hidup itu kita itu harus sederhana saja gitu. Nah, jadi ini dua ulama yang berkata mempunyai sudut pandang yang berbeda gitu. Terkadang kalau kita yang kurang bijaksana gitu, itu bisa menjadikan suatu timbul fitnah bagi diri kita. Tetapi kalau misalkan kita ilmunya semakin banyak, justru semakin banyak ilmu akan semakin berbijaksana. Sebetulnya apa yang dikatakan Imam Sadili itu benar, dan apa yang dikatakan ulama yang satu lagi ini itu benar, seperti itu. Atau misalkan contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Karena perbedaan orang mukmin dengan perbedaan orang munafik. Kalau orang mukmin itu suka mencari i'tidar. Sedangkan kalau orang munafik itu selalu mencari aja mengkorek-korek akan kesalahannya seseorang. Itu perbedaannya orang mukmin dengan orang munafik. Misalkan Teteh kasih contoh apa ya yang sering kita ketemu ini dalam kehidupan. Misalkan kita itu apa ya, misalkan anak kita nikah gitu ya, kita hajatan nih gitu ya, sehingga kita undang tetangga-tetangga kita termasuk teman-teman terdekat kita, ceritanya kita ngundang gitu. Nah teman terdekat kita itu enggak bisa datang nih ceritanya misalkan ke undangan kita. Nah kalau orang munafik, ketika teman dekat kita enggak datang ke undangan kita, kita tuh langsung berburuk sangka terhadap orang itu. Kenapa ya teman aku tuh enggak datang gitu. Apa aja gitu mengarahnya ke berburuk sangka. Apakah karena kemarin sebelum kita melakukan hajat temanku datang mau minjem uang enggak dikasih sehingga marah sama kita misalkan gitu ya, sehingga marah sama kita, apa sudah tidak menganggap saudara lagi atau tidak mementingkan kita lagi. Ya pokoknya pemikiran kita itu mengarahnya kepada hal sesuatu yang negatif aja. Itu adalah salah satu tanda orang yang munafik. Sedangkan kalau orang yang mukmin itu selalu berpikirnya baik aja, simple aja gitu dalam hidupnya, enggak dibawa susah gitu. Dia berpikir, oh mungkin teman kita itu enggak hadir itu apa ya, mungkin karena sakit gitu ya, apa mungkin lagi enggak punya uang gitu ya, apa aja gitu, mencari alasan agar kita itu bisa memaklumi terhadap orang tersebut. Tetapi meskipun hal itu terbantahkan semuanya gitu, kita berpikir teman kita sakit tapi baru kemarin waktu malam kita baru teleponan ya gitu, sepertinya gak sakit gitu. Kalau dibilang kenapa gak datang, mungkin gak punya uang, tapi kita ketahui kalau teman kita itu orangnya sangat kaya misalkan. Andaikan semua alasan itu terbantahkan, tetap aja gitu ya akan mencari hal yang tidak diketahui oleh kita, sehingga kita berpikir oh mungkin teman kita itu tidak datang karena ada suatu masalah yang mungkin tidak benar-benar diketahui oleh diri kita gitu. Jadi kita terus saja mencari suatu alasan untuk memaklumi terhadap orang itu. Jadi sebetulnya di dalam kehidupan ulama itu mengajarkan pada kita ya, kalau sesuatu yang seberat apapun itu ya kita bawa simple aja gitu. Terkadang kan kalau profesor itu berpikirnya terbalik gitu ya, sesuatu yang mudah dianggap sulit
Tetapi kalau ulama mengajarkan kepada kita sesuatu yang sesulit apapun, kita anggap kalau itu adalah sesuatu hal yang mudah. Jadi nanti kita hatinya enjoy, nyaman, simple seperti itu. Fa inna luhumal awliya, apa ini? Simun walau lam yu'akhadhukum gitu. Jadi karena sebetulnya tubuhnya para aulia itu merupakan racun, meskipun para aulia itu tidak membalas akan perilaku kita gitu ya. Wa iyyakum summa iyyakum minal istihanati. Jadi kita itu harus berhati-hati di dalam menghinakan bughiyati ahadin, dengan menggibah satu orang, walau lam tablughuhu tilkal ghibah, meskipun kita itu menggibah orang tersebut tidak terdengar oleh dia ya, oleh orang yang kita gibahi. Jadi yang barusan Teteh terangkan panjang lebar itu kan barusan ditekankan juga oleh ulama, apalagi terhadap sosok ulama, sosok kiai yang lohong di dalam ilmunya, jangan sampai kita mempunyai suudzon atau buruk sangka terhadap orang tersebut. Kenapa? Karena barusan juga dikatakan kalau para aulia itu ibaratkan seperti summun qatilun. Diibaratkan kalau sosok para ulama, para aulia itu seperti racun yang mematikan. Nah, bagaimana nih maksudnya racun yang mematikan? Oke, nanti sedikit dibahas ya. Dan barusan juga dikatakan kenapa kita itu tidak boleh menggibah. Menggibah itu berarti membicarakan keburukan orang lain ya. Itu termasuk dosa besar. Dan ini lidah kita yang tidak bertulang ini terkadang tidak sadar ya ketika menggibah. Padahal ini termasuk dosa besar. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita ya. Kenapa menggibah ini termasuk dosa besar? Ya karena ketika kita menggibahi orang lain itu akan membuat sakit, akan membuat terluka hati yang kita gibahi itu. Jadi watak orang itu tidak senang ketika dibicarakan keburukannya, gitu ya. Meskipun itu fakta ya, tapi kan ini tapi memang benar kan kalau dia itu memang orangnya buruk kan, kalau dia sudah melakukan hal itu kan gitu, dia sudah melakukan dosa itu kan, meskipun itu fakta ya gitu. Kecuali kalau memang dirinya dia sendiri yang sengaja membongkar keaiban atau keburukan dirinya gitu. Terkadang kan suka ada ya yang sengaja mempertontonkan atau memperlihatkan keburukan dirinya, padahal ini secara pandangan syariat bisa dikatakan tidak baik gitu. Nah, tapi kan ini aku menggibah seseorang itu, tapi kan teh nggak terdengar sama orang itu gitu. Jadi kan mungkin nggak membuat sakit hati ya gitu ya, karena dia kan nggak dengar kalau kita menggibahi orang itu tetap aja dosa. Gitu kan. Kenapa tadi Teteh katakan takutnya sakit apa itu nanti membuat sakit hati, tapi kan aku nggak terdengar. Kalau nggak terdengar berarti nggak dosa, ya tetap aja dosa gitu yang namanya menggibah gitu. Bal khafu minha aktsaru mimma takhafuna idza balaghatuhu fa innahu waliyuhullahu ta'ala. Fa'lam dzalika ya akhi, maka ketahui oleh diri kau wahai saudaraku. Apa lagi nih maksudnya? Ya. Nah, ini yang barusan Teteh mau sedikit agak dibahas lagi panjang lebar. Kata ini ulama, apalagi kalau misalkan kita menggibah terhadap sosok aulia gitu ya, terhadap sosok ulama, itu akan lebih sangat membahayakan lagi ya. Maksudnya akan lebih sangat membahayakan lagi jika ketika kita menggibahi ulama atau misalkan kiai tersebut tidak terdengar oleh Pak Kiai tersebut. Loh, kenapa kok bisa seperti itu? Karena begini, karena kalau hati ulama itu insya Allah hatinya itu sholih. Dikarenakan hatinya sholih sehingga mudah hatinya itu untuk memaafkan orang lain. Dan hatinya itu, orang yang sholih itu akan lebih mudah hatinya untuk berbijaksana gitu ya. Misalkan begini, ada seseorang yang sedang menceritakan keburukan ulama ini atau kiai ini misalkan. Nah,
ketika ini si Zaid, misalkan namanya Zaid, ketika ini si Zaid menggibah atau menceritakan keburukan kiai ini, terdengar nih oleh telinganya kiai ini, terdengar kalau si Zaid ini sudah membicarakan aku gitu ya, terdengar oleh kiai ini. Dan itu lebih baik jika terdengar oleh telinga kiai tersebut. Kenapa? Sehingga ketika terdengar oleh kiai tersebut itu tidak akan merasa sakit hatinya karena hatinya bersih. Tidak akan ulama tersebut atau aulia tersebut itu tidak merasa sakit hatinya. Jadi kan kalau sosok seorang aulia itu atau yang hatinya sudah dekat dengan Allah, ketika dipuji tidak membuat dirinya bahagia, dan ketika yang mencaci, ada yang menghina, tidak membuat sakit hatinya. Masya Allah, itulah kalau sosok seorang yang hatinya sudah semakin takorub gitu kepada Allah. Sehingga ketika ada yang memfitnah sekalipun, menggibah sekalipun, hatinya biasa-biasa aja gitu ya. Karena dia sendiri yang tahu kebenarannya. Bahkan ketika ada yang membicarakan keburukan pada dia justru berdoa kepada Allah. Ya Allah, semoga mengampuni orang yang si Zaid itu karena sudah membicarakan atau memfitnah aku, tapi aku maafkan. Mungkin itu dikarenakan kebodohannya gitu ya. Mungkin karena salah faham orang tersebut. Atau mungkin kita menganggap wajar, ya wajarlah si Zaid membicarakan atau memfitnah aku, wong dia itu masih kecil kok umurnya gitu ya. Sehingga kurang bijaksana gitu. Nah, jadi lebih baik terdengar. Justru kalau misalkan ketika itu si Zaid itu membicarakan keburukan aulia atau waliullah atau ulama atau kiai yang hatinya sudah bersih, justru lebih bahaya jika tidak terdengar. Justru lebih bahaya jika terdengar. Kenapa lebih bahaya tidak terdengar? Ya justru itu akan membuat dirinya celaka. Ya jelas kan, karena dia sudah memfitnah, dia sudah menggibah, membicarakan keburukan aulia tersebut. Sehingga ini aulia kan karena tidak tahu, sehingga tidak mendoakan atau tidak memaafkan dosa si Zaid karena sudah memfitnahnya. Wong kita nggak tahu, kata wali tersebut. Ya tetap itu nanti akan ada balasannya dari Allah. Seperti itu. Ya maksudnya seperti itu ya, bisa dipahami. Nah sekarang apa nih teh yang dimaksudkan dengan summun qatilah atau summun qatilun? Kalau para ulama, para aulia itu mempunyai racun yang mematikan. Artinya summun qatilah itu adalah racun yang mematikan. Nah kenapa ini para ulama itu dikatakan mempunyai racun yang mematikan? Karena kan kalau sifatnya racun itu tidak terang-terangan ya. Biasanya kalau sifatnya racun itu kan tersembunyi gitu. Ibarat seperti apa ya? Seperti kita melihat pandangan dari ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Kalau ilmu fikih itu adalah ilmu yang zahir ya. Kalau ilmu fikih kan itu ilmu yang zahir, ilmu yang cukup terlihat lah oleh kita. Misalkan contoh apa ya? Misalkan kita mengetahui ya bahwa salah satu rukun di dalam sholat itu kita harus bersujud. Maka sampai detil kan, sampai terang-terangan kan diterangkan. Oh sujud yang benar itu seperti bagaimana? Diterangkan di sini ada anggahota sujudnya. Dalam Safinah dikatakan anggahota sujud itu ada 7. Terus diterangkan lagi sifat-sifatnya juga. Ini ada sifat yang memang harus terbuka ketika sujud. Ini ada sifat yang harus tertutup nih ketika sujud gitu ya. Yang harus terbuka misalkan ini gitu kan, kalau kita sholat kan ini harus terbuka gitu ya, tangan kita gitu ya. Terus mananya sifatnya yang harus tertutup, misalkan lutut kita gitu. Itu kan diterangkan dengan begitu jelasnya, dengan begitu detailnya. Dan ilmu fikih itu maksud teteh itu sangat terlihat jelas ya. Misalkan gini, sholat udah tahu kan kita semua, sholat itu hukumnya wajib, tampak terjelas, lihat dengan mudah. Mabuk apa haram gitu, dari sifatnya aja berbeda, dari perilakunya aja berbeda, tampak mudah jelas terlihat oleh seseorang. Itulah kalau kita berbicara fikih. Tetapi kalau kita berbicara ilmu tasawuf itu samar. Kalau ilmu tasawuf itu samar, masalahnya kan ini berhubungan dengan hati, tidak berhubungan dengan tidak terlalu berhubungan dengan perilaku, tetapi lebih besar condong berhubungan dengan hati. Misalnya kita itu
bertahadus bin nikmah gitu ya. Dengan sombong itu beda-beda tipis gitu ya. Jadi kalau kita bicara dohirnya gitu kan beda-beda tipis gitu. Misalkan kita ini baru beli motor gitu ya. Kita ini baru beli motor gitu ya. Ketika kita ngobrol dengan seseorang, kita membicarakan kalau kita membeli motor itu nggak ada dasar dalam hati kita karena kita itu sombong membicarakan kepada teman kita kalau kita baru aja beli motor. Tetapi aku menceritakan ini karena saking bersyukurnya aja kita itu kepada Allah, tahadus binikmah aja, bersyukur aja sama Allah mendapatkan rezeki yang cukup besar gitu. Nah kan di sini samar-samar kan, di sini tuh sama-samar antara tahadus binikmah dengan sombong seperti itu kan. Ya sama juga misalkan antara sabar dengan malas gitu kan, itu beda tipis. Nah begitulah perbedaan tasawuf dengan fikih. Kalau tasawuf maksiat atau taat itu hampir mirip, tetapi kalau misalkan fikih itu tampak jelas mana maksiat dan taat. Ini sholat, ini mabuk, tampak jelas mudah terlihat. Makanya bisa dikatakan berhati-hatilah gitu, karena masalahnya ini berhubungan dengan hati. Maka biasanya sifat sumun qatilah, racun yang mematikan itu biasanya tidak tampak terlihat tetapi samar-samar ya, seperti itu. Iya, dan teteh ingat ya di dalam kitab Burdah gitu ya, di dalam kitab Burdah itu ada yang mengatakan istilah seperti ini. Kalau nafsu ya diri kita, kalau nafsu itu suka membagus-baguskan akan satu perkara gitu. Menurut diri kita perkara itu bagus, perkara itu mendatangkan suatu kenikmatan. Tapi sebetulnya dia atau kita itu tidak tahu kalau di dalam perkara itu sebetulnya itu ada racunnya. Jadi kita berpikir ini tuh bagus gitu ya, secara syariat ini tuh bagus gitu, dan kalau kita melakukan hal itu membuat kita nikmat, merasa bahagia gitu. Di dalam kitab Burdah itu dikatakan terkadang kita tuh terjebak yang tampak terlihat seperti baik padahal di dalamnya itu ada racunnya, seperti itu. Misalnya kita ini alhamdulillah nih getol gitu ya, sangat rajin sekali kita itu melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya sunat. Ngaji ke majelis taklimnya, wah majelis taklim A, majelis taklim B, majelis taklim C, sama kita setiap hari itu didatangi semua majelis taklim misalkan. Terus kita itu rajin banget, siang harinya sering melakukan puasa sunnah, malam harinya sholat malamnya, wiridanya, semuanya lah kita lakukan gitu ya. Kita tuh rajin banget. Nah kalau kita berbicara fikih kan itu tentu merupakan suatu ibadah yang begitu baik gitu. Nah di sinilah datanglah si setan. Si setan itu menggoda kepada kita, itu tidak berpikir si setan gimana ya ini tuh rajin amat ini orang, gimana ya caranya agar ini si orang menjadi tidak rajin. Tidak, si setan itu tidak menggoda kitanya, nggak seperti itu. Gimana ya agar ini menjadi nggak rajin, enggak. Tetapi mempunyai siasat yang lebih cerdik dan yang lebih lihai ini si setan. Tapi justru si setan itu akan menggoda kita itu, menyemangati kita agar kita menjadi orang yang lebih rajin lagi, lebih rajin lagi, dan lebih rajin lagi. Nah tanpa disadari ada terselubung sumun qatilun, racun yang mematikan ke dalam diri kita. Memang kita tuh tambah rajin, tetapi anehnya semakin kita tambah rajin, ketika kita melihat orang lain misalkan, kita jadi mudah mengintimidasi orang lain. Kita jadi sosok orang yang sombong, merasa kita yang paling ibadahnya, merasa kita yang paling majelis taklimnya. Atau misalkan semakin kita luhung ilmunya, justru kita itu dikarenakan menginginkan menjadi orang yang kebal hukum misalkan gitu ya, baik kebal hukum terhadap sosial lingkungan atau misalkan negara, agar tidak ada orang yang berani kepada kita karena kita menjadi sosok orang yang lebih alim daripada orang lain gitu. Maka disinilah kita harus selalu
tazkiyatun nafsi, harus selalu membersihkan hati kita, harus selalu bertawud, harus selalu beristighfar, harus terus menerus kita bertaubatan nasuha kepada Allah gitu. Karena begitulah hebatnya syaitan menggoda kita. Nah, sedangkan para ulama itu memang yang hatinya sudah dikatakan cukup bersih, cukup berbijaksana. Jadi berhati-hatilah ketika kita membicarakan atau memfitnah sosok seorang aulia, itu hatinya sudah lebih dekat loh kepada Allah. Dan takutnya kita itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena saking keujuban dan kesombongan diri kita. Baik, Masya Allah ya, ini yang dibaca hanya 3 baris tetapi menghabiskan waktu sampai setengah jam ya. Mungkin sepertinya segini dulu ya pembahasan di dalam kitab Minhajus Saniyah ini. Insya Allah sama Teteh akan dilanjutkan kembali di video selanjutnya. Tidak apa ya, kita menerima ilmu sedikit-sedikit, yang penting kita bisa memanfaatkan dari ilmu yang sudah kita dapatkan, dan semoga Allah terus memberikan hati nur yang begitu bersih sehingga mudah untuk menerima ilmu ke dalam hati sanubari dan bisa memanfaatkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para jamaah hadirin rahimakumullah, wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.